Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Penerapan Algoritma di Biscan dalam Pengelompokan Kabupaten atau Kota di Provinsi Riau berdasarkan Indikator Pendidikan tahun 2024. Perkenalkan, saya Amanda Alivio Yasmin, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses serta hasil akhir dari proyek tersebut. Baik, langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan nasional. Nah, di Indonesia, upaya tersebut tercermin dalam kebijakan wajib belajar 12 tahun dan komitmen terhadap SDGs, khususnya tujuan keempat mengenai akses pendidikan berkualitas. Namun, kesenjangan pendidikan antar wilayah masih menjadi tantangan, terutama perbedaan fasilitas, kualitas guru, serta tingkat partisipasi sekolah antar daerah, perkotaan, dan perdesaan. Untuk memahami kondisi ini secara lebih objektif, analisis clustering diperlukan guna pengelompokan wilayah berdasarkan kesamaan indikator pendidikan. Kemudian, berbagai metode clustering dapat digunakan, namun di Biscan menjadi salah satu pendekatan yang unggul karena mampu membentuk kelompok berdasarkan keberatan data tanpa harus menentukan jumlah klaster di awal. Nah, dibandingkan dengan metode K-means atau KKN, di Biscan lebih mampu menangani data sosial yang cenderung tidak merata kepadatannya, sekaligus mendeteksi data yang menyimpang. Nah, penerapan di Biscan dalam analisis pendidikan, kemungkinan pemetaan yang lebih akurat mengenai kesetaraan dan mutu pendidikan antar wilayah, serta membantu mengidentifikasi karakteristik ekstrim yang tidak tampak melalui analisis deskriptif biasa. Kemudian, rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana kondisi dan distribusi indikator pendidikan antar kabupaten atau kota di Provinsi Riau berdasarkan data yang tersedia. Kemudian, bagaimana penerapan algoritma di Biscan dapat digunakan untuk melakukan pelompokan wilayah berdasarkan kemiripan indikator pendidikan. Yang ketiga, yaitu bagaimana hasil pengelompokan yang diperoleh dapat menggambarkan pola pemerataan dan perbedaan karakteristik pendidikan antar wilayah di Provinsi Riau. Kemudian, tujuan dari penelitian ini, yang pertama menganalisis kondisi dan distribusi indikator pendidikan pada kabupaten atau kota di Provinsi Riau sebagai dasar pengelompokan wilayah. Kemudian yang kedua, menerapkan algoritma di Biscan dalam proses pengelompokan wilayah berdasarkan kemiripan karakteristik indikator pendidikan. Nah, yang ketiga, menginterpretasikan hasil pengelompokan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola pemerataan, perbedaan, serta karakteristik pendidikan antar wilayah di Provinsi Riau. Berikut tinjauan pustaka. Pendidikan merupakan Berikut tinjauan pustaka. Pendidikan berperan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga pemerataan dan mutu layanan menjadi prioritas pembangunan. Nah, indikator seperti APK, APM, APS, RLS, dan HLS digunakan untuk menilai akses, capaian, dan kualitas pendidikan. Sementara jumlah sekolah, guru, dan siswa mencerminkan pemerataannya. Nah, secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia dan menegaskan pentingnya kajian pemerintahan karena kesenjangan antar wilayah masih menjadi tantangan. Kemudian ada pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan di Indonesia termasuk Provinsi Riau masih menghadapi tantangan meskipun pertumbuhan ekonominya tinggi. Nah, indikator-indikator tadi menunjukkan ketimpangan dengan kota seperti Pekanbaru dan Dumai lebih unggul dibanding kabupaten seperti Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kuantan Singingi. Perbedaan ini dipengaruhi kondisi ekonomi, geografis, dan infrastruktur pendidikan. Kemudian, clustering merupakan metode unsupervised learning untuk mengelompokkan objek berdasarkan kemiripan tanpa memerlukan label. Nah, dalam konteks sosial dan pendidikan, teknik ini membantu mengungkap pola kesamaan antar wilayah berdasarkan indikator seperti APK, APM, APS, RLS, HLS, serta jumlah siswa, guru, dan sekolah. Prosesnya mencakup pemilihan variabel, pengukuran jarak, pemilihan algoritma, dan evaluasi klaster. Dibiskan dipilih karena mampu membentuk klaster dengan bentuk tidak beraturan dan mendeteksi outlier. Nah, kemudian dibiskan sendiri itu merupakan algoritma klaster berbasis kepadatan yang mengelompokkan titik-titik yang berdekatan dan menandai titik yang menyimpang sebagai noise. Algoritma ini bergantung pada dua parameter utama, yaitu epsilon sebagai jarak maksimum antar tetangga dan mean points sebagai jumlah minimum titik untuk membentuk klaster. Dalam penelitian ini, Dibiscan digunakan untuk mengelompokkan kabupaten kota di Provinsi Riau berdasarkan indikator pendidikan. Nah, metode ini cocok untuk data yang heterogen karena dapat mengenali wilayah dengan karakteristik mirip sekaligus mendeteksi outlier.
Nah, K-nearest neighbors ini merupakan algoritma terawasi yang mencari kata tangga terdekat dan bekerja secara non-parametrik berbasis instan. Nah, dalam clustering, KNN digunakan untuk menentukan nilai epsilon pada DB-scan melalui K-distance plot, di mana titik siku menunjukkan epsilon optimal. Dalam penelitian ini, KNN dimanfaatkan untuk menentukan epsilon dan menganalisis jarak antar kabupaten kota berdasarkan indikator pendidikan. Nah, penggunaan KNN membantu meningkatkan ketepatan parameter di B-scan sehingga hasil klaster lebih valid dan representatif. Kemudian, silhouette score digunakan untuk mengevaluasi kualitas clustering dengan membandingkan kedekatan suatu data terhadap klasternya sendiri dan klaster lain. Skornya berkisar dari negatif 1 hingga 1, nilai mendekati 1 menunjukkan pemisahan klaster yang baik, sedangkan nilai negatif menandakan salah pengelompokan. Metode ini efektif untuk menilai kualitas klaster tanpa label dan membandingkan berbagai algoritma. Nah, dalam penelitian ini, silhouette score itu digunakan untuk menilai seberapa baik kabupaten kota di Provinsi Riau dikelompokkan berdasarkan indikator pendidikan. Nah, sehingga hasilnya lebih menggambarkan kondisi pemerataan pendidikan. Kemudian, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengolah data numerik indikator pendidikan. Analisis dilakukan menggunakan algoritma DB-Scan guna mengelompokkan kabupaten kota di Provinsi Riau berdasarkan kemiripan indikator pendidikan, sehingga diperoleh gambaran objektif mengenai pola dan pemerataan pendidikan di wilayah tersebut. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik melalui publikasi resmi tahun 2024 yang memuat data indikator pendidikan pada tingkat kabupaten kota di Provinsi Riau. Data tersebut mencakup variabel-variabel kuantitatif yang mempresentasikan kondisi pendidikan seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan indikator yang relevan. Dapat dilihat berikut adalah variabel penelitiannya mulai dari X1 yaitu angka partisipasi kasar sekolah dasar hingga X23 yaitu harapan lama sekolah. Berikut metode penelitiannya. Penelitian ini menerapkan DB-Scan dengan nilai epsilon dari metode KNN menggunakan data BPS yang telah dibersihkan dan distandarisasi. Nah, klasterisasi dilakukan di RStudio untuk mengelompokkan kabupaten kota dan mendeteksi outlier, sehingga pola sebaran wilayah dapat terlihat seperti pada gambar 1 di samping. Sebagai objek penelitian, wilayah yang dianalisis meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Berikut di samping ada daftar kabupaten kota. Nah, tabel ini berfungsi sebagai acuan dalam proses klasterisasi, di mana setiap wilayah mempresentasikan satuan observasi yang akan dikelompokkan berdasarkan karakteristik data yang digunakan. Berikut hasil pembahasannya, ada korelasi antar variabel pada data pendidikan. Nah, dominasi warna biru gelap pada heatmap korelasi menunjukkan hubungan positif yang kuat antar variabel pendidikan, menandakan keterkaitan erat antara indikator seperti literasi dan akses sekolah di berbagai daerah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perbaikan aksesibilitas dan kelangsungan pendidikan secara langsung berkontribusi pada peningkatan mutu sumber daya manusia. Kemudian, berikut data standarisasi data variabel pendidikan dilakukan untuk mengatasi perbedaan skala antar indikator di mana data asli dari 6 kabupaten kota Provinsi Riau ditampilkan dalam satuan asli yaitu tahun, persen, dan jumlah siswa atau guru, sehingga sulit dibandingkan secara adil. Kemudian, setelah distandarisasi, seluruh variabel dikonversi ke skala baku hingga memiliki bobot setara. Nilai positif menunjukkan kabupaten berada di atas rata-rata provinsi, sedangkan nilai negatif menunjukkan sebaliknya. Standarisasi ini memungkinkan perbandingan yang lebih adil antar wilayah tanpa bias skala variabel. Berikut visualisasi silhouette score untuk DB-Scan. Grafik menunjukkan silhouette score untuk hasil DB-Scan dengan nilai SI antara 0 sampai 1 yang menggambarkan kualitas pemisahan klaster sebagian besar. Data memiliki SI di atas 0,4 dengan rata-rata sekitar 0,45, menandakan klaster cukup baik namun belum optimal. Nah, beberapa titik dengan SI rendah menunjukkan data yang kurang pas dan klasternya secara keseluruhan kualitas klaster DB-Scan cukup baik, tetapi masih dapat ditingkatkan melalui penyesuaian parameter seperti epsilon. Berikut visualisasi klaster DB-Scan. Grafik di atas menampilkan hasil visualisasi klaster DB-Scan berdasarkan dua dimensi utama.
Nah, terlihat bahwa terdapat dua klaster, yaitu klaster 1 berwarna biru yang berisi sebagian besar titik data dan membentuk kelompok padat di tengah, serta klaster 0 berwarna merah yang hanya terdiri dari satu titik yang terpisah jauh dari kelompok utama. Nah, titik merah tersebut dapat dianggap sebagai outlier atau data yang tidak termasuk dalam klaster manapun karena jaraknya yang cukup jauh dari pusat klaster lainnya. Nah, secara keseluruhan, DBScan berhasil mengidentifikasi satu klaster utama yang cukup jelas serta satu titik anomali yang berada di luar pola umum data. Nah, berikut terdapat klaster 1 dan outliernya. Berdasarkan tabel di samping, Kota Pekanbaru adalah satu-satunya titik data yang diklasifikasikan sebagai outlier. Nah, sementara kabupaten atau kota lainnya termasuk dalam satu klaster yang sama atau utama. Nah, temuan ini mengungkapkan adanya perbedaan pola distribusi antara Pekanbaru dan daerah lain di Provinsi Riau. Pengelompokan tersebut mengikuti mekanisme algoritma di Biscan yang mengelompokkan data berdasarkan tingkat kepadatan. Perbedaan tersebut menandakan bahwa Pekanbaru menunjukkan kepadatan data yang lebih rendah daripada wilayah lainnya. Nah, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penerapan di Biscan menunjukkan adanya ketimpangan pendidikan di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru dan Dumai memiliki capaian indikator seperti HLS, RLS, APK, APM, dan APS yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten seperti Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti. Korelasi antar indikator juga kuat sehingga peningkatan satu aspek cenderung diikuti peningkatan aspek lain. Nah, di Biscan berhasil membentuk satu klaster utama serta satu outlier yaitu Pekanbaru dengan siluet skor sebesar 0,45 yang menandakan kualitas klaster cukup baik namun belum optimal. Nah, temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan melalui perbaikan sarana, distribusi guru, teknologi, dan bantuan pendidikan. Nah, hasil klaster dapat menjadi dasar kebijakan yang menargetkan wilayah dengan karakteristik serupa, sementara Pekanbaru dapat menjadi rujukan praktik terbaik. Nah, penelitian ini selanjutnya disarankan menambah variabel sosial ekonomi membandingkan algoritma lain serta mengoptimalkan parameter epsilon. Berikut ada beberapa daftar pustaka yang dipakai. Baik, sebagai penjelasan tambahan setelah seluruh slide tadi saya paparkan, berikut saya tunjukkan alur proses analisis data yang telah saya lakukan menggunakan RStudio. Proses tersebut dimulai dari import data hingga interpretasi hasil cluster yang sudah saya jelaskan dalam bagian akhir presentasi sebelumnya. Berikut dimulai dari persiapan library, kemudian import data dari Excel. Nah, berikutnya melakukan standarisasi data, kemudian ada korelasi antar variabel dapat dilihat di visualisasi di sebelah kanan, kemudian menentukan nilai epsilon atau knee point, kemudian melakukan percobaan nilai mean point, kemudian pilihan nilai mean points terbaik, kemudian pembentukan cluster dengan DBScan, dan berikut adalah evaluasi akhir dengan siluet score, visualisasi siluet score di Biscan. Kemudian berikut adalah visualisasi cluster dengan PCA. Nah, dan berikut adalah interpretasi outlier. Kemudian ini rata-rata variabel tiap cluster. Outlier terdeteksi yaitu adalah Pekanbaru. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan ini memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai proses dan hasil proyek yang telah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.